Super Sentai merupakan serial pahlawan asal Jepang yang terkenal dengan kostum berwarna-warni, kerjasama tim, serta robot raksasa atau yang dikenal sebagai mecha. Dalam setiap serinya, tema dan desain mecha selalu berbeda-beda, biasanya terinspirasi dari hewan, kendaraan, bahkan benda mitologi. Salah satu hewan yang cukup menarik untuk dibahas adalah beruang. Meskipun tidak sepopuler singa, elang, dan hiu, ternyata ada beberapa seri Super Sentai yang menghadirkan tema atau mecha berbentuk beruang. Mecha berbentuk beruang ini umumnya digambarkan sebagai sosok yang kuat, kokoh, dan memiliki kekuatan serang yang luar biasa. Beberapa di antaranya tampil sebagai bagian dari kombinasi robot utama, sementara lainnya berdiri sendiri sebagai mecha tambahan yang unik dan berperan penting dalam pertarungan. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Super Sentai yang memiliki tema atau mecha berbentuk beruang. Mau tahu Sentai apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada God Kumar atau Ninja Yellow, Ninja Sentai Kaku Ranger. Seikai adalah Ninja Yellow dalam serial Ninja Sentai Kaku Ranger. Ia adalah keturunan dari Seikai Miyoshi, yaitu seorang ninja dari keluarga leluhur yang punya tugas melindungi manusia dari makhluk jahat. Cerita Seikai dimulai saat temannya diculik oleh makhluk yokai bernama Rokurokubi, yang awalnya ia mengira temannya adalah anaknya yang sudah meninggal. Lalu, Seikai berhasil kabur bersama temannya dan diselamatkan oleh teman-teman Kaku Ranger lain, seperti Tsuruhime, Sasuke, dan Saijo. Lalu, mereka membawanya ke tempat di mana pedang leluhurnya disimpan. Ketika Seikai mencabut pedang itu, roh leluhurnya muncul dan memberinya petuah. Lalu ia juga diberi alat bernama Doron Changer, yang membuatnya bisa berubah menjadi Ninja Yellow. Sebagai Ninja Yellow, Seikai punya robot besar bernama God Kumar, dan bentuk menyerupai seekor hewan beruang yang terlihat kokoh dan juga kuat, dengan warna gelap dan pelat-pelat logam yang membuatnya tampak seperti beruang mekanik yang tangguh. Dan God Kumar ini dibekali dengan dua kemampuan utama, seperti Eye Beam, yaitu sinar laser yang keluar dari matanya untuk menyerang musuh dari jauh. Lalu ada Storm Attack, yaitu injakan kaki yang menghasilkan getaran gempa bumi kuat yang cukup untuk menjatuhkan musuh besar atau bahkan memecah tanah di bawahnya. Dari segi desain, mecha ini tampil dengan bentuk yang sangat kokoh dan gagah, menampilkan tubuh yang besar dan berotot menyerupai seekor beruang. Setiap bagian tubuhnya dirancang dengan detail mekanis yang memperkuat kesan kekuatan dan ketangguhan, seperti pelat pelindung tebal, struktur yang masif, serta proporsi yang seimbang antara kekuatan fisik dan mobilitas. Desain ini menonjolkan karakteristik beruang sebagai simbol kekuatan dan daya tahan, sekaligus menunjukkan fungsi tempur yang optimal. Di nomor yang kedua ada Gaobeer dan Gaopolar atau Gao Yellow, Hakuju Sentai Gao Ranger. Gaobeer dan Gaopolar adalah dua power animal tambahan milik Gao Yellow. Gaobeer sendiri mewakili sebagai beruang hitam, sedangkan Gaopolar mewakili beruang kutub. Mereka pertama kali muncul dalam bentuk dua anak laki-laki misterius, yang masing-masing mengenakan pakaian hitam dan putih. Setelah Gao Yellow memberikan bunga kepada mereka, sebagai balasannya, mereka memberikan dua biji bola ajaib, yang kemudian berubah menjadi permata Gao untuk memanggil Gaobeer dan Gaopolar. Secara desain, Gaobeer terlihat gagah dengan warna gelap dan bentuk seperti beruang besar yang kuat. Ia memiliki kemampuan untuk menyemburkan api dari mulutnya. Sementara Gaopolar memiliki tampilan putih bersih seperti beruang kutub dan bisa menghembuskan embusan es yang membekukan lawan. Keduanya sangat berbeda dari segi elemen, tetapi justru mereka berdua saling melengkapi. Saat bergabung dengan mecha utama seperti Gao Muscle, Gaobeer akan menjadi lengan kiri dan Gaopolar menjadi lengan kanan. Bersama-sama, mereka bisa melakukan serangan gabungan bernama Whirling Frenzy, yaitu sebuah serangan yang membuat mereka berubah menjadi roda besar yang berputar dan menghantam musuh dengan kekuatan api dan es sekaligus. Selain itu, mereka juga bisa digunakan di kombinasi mecha lain. Dalam formasi ini, mereka dikenal dengan nama Double Knuckle dan bisa mengeluarkan serangan kuat bernama Ice Fang Blast Bear Strike, yaitu ledakan panas dan dingin dari mulut mereka yang ditembakkan bersamaan ke musuh. Dan kalau hanya salah satu yang digunakan, seperti Gaobeer saja, maka kombinasi ini disebut Knuckle. Secara keseluruhan, Gaobeer dan Gaopolar adalah power animal yang unik, karena mereka mewakili dua kekuatan yang bertolak belakang, tapi bekerja sama dengan sangat serasi. Di nomor yang ketiga ada Engine BRP atau Goon Yellow, Engine Sentai Go-Onger. Saki Royama adalah anggota dari tim Engine Sentai Go-Onger yang bertransformasi menjadi Goon Yellow. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, ceria, dan optimis karena kepribadian yang sangat positif dan selalu berusaha menyemangati rekan-rekannya, dan ia sampai mendapatkan julukan sebagai malaikat manis. Sebelum menjadi pahlawan, Saki bekerja di sebuah stan makanan ringan yang menunjukkan bahwa ia berasal dari latar belakang kehidupan biasa, namun memiliki keberanian luar biasa untuk melindungi dunia.
Dalam perjalanan ceritanya, 10 tahun setelah peristiwa utama serial, Saki pernah diculik dan dipaksa menjadi bagian dari sistem robotik jahat bernama Nozomi Children. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh tim Gonger yang menegaskan bahwa keberanian dan tekadnya tidak pernah padam. Dan Saki ini memiliki partner tempur yang bernama Engine BRP, yaitu makhluk mekanik hidup yang merupakan perpaduan antara seekor beruang dan sebuah kendaraan rekreasi. Engine BRP sendiri memiliki penampilan yang gagah dan kokoh, dengan tubuh menyerupai seekor beruang besar, serta dilengkapi dengan berbagai perlengkapan mesin. Meskipun berwujud besar dan kuat, BRP ini memiliki sifat ceria, energik, dan penuh semangat juang, yang sangat cocok dengan kepribadian Saki. Dan ia juga dikenal suka menyemangati Saki dan sering berbicara mengenai pentingnya keberanian. Dari segi kemampuan, Engine BRP ini dilengkapi dengan sejumlah teknik serangan kuat dan unik. Salah satunya adalah teknik utama bernama BRP Attack, di mana ia dapat menghantam musuh secara langsung, bahkan hingga memakan bagian dari pesawat musuh, yang menegaskan bahwa kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Di nomor yang keempat ada Kuma Origami atau Shinken Green, Samurai Sentai Shinkenger. Shinken Green adalah gelar resmi yang diberikan kepada anggota dari salah satu 4 keluarga pengikut yang setia mengabdi kepada klan Shiba, yaitu klan bangsawan yang memegang peran utama dalam menjaga dunia dari ancaman makhluk jahat bernama Gedusu dalam serial Sentai Shinkenger. Gelar ini diwariskan secara turun-temurun dan telah dipegang oleh 18 generasi sejak awal terbentuknya formasi Shinkenger. Keluarga pengembang gelar ini dikenal sebagai keluarga tani, dan tugas utama mereka adalah mendukung serta melindungi Shinkenred, yaitu sang kepala klan Shiba. Pemegang gelar Shinken Green dalam serial ini adalah Tani Chiaki, yaitu seorang pendekar muda yang memiliki sifat keras kepala, namun berani dan memiliki potensi besar sebagai samurai. Meski awalnya kurang disiplin, Tani tumbuh menjadi petarung yang tangguh dan setia kepada timnya. Sebagai bagian dari kekuatannya, Shinken Green mengendalikan Kuma Origami, yaitu salah satu samurai origami berbentuk makhluk mekanik yang merupakan manifestasi dari elemen dan lambang kekuatan para Shinkenger. Kuma Origami ini merupakan origami berbentuk beruang dan memiliki elemen pohon atau kayu sebagai dasar kekuatannya. Origami ini secara eksklusif diwariskan kepada anggota keluarga Tani yang menjabat sebagai Shinken Green. Dalam medan pertempuran, Kuma Origami memiliki kemampuan untuk berdiri tegak seperti beruang sungguhan dan menggunakan cakarnya untuk menyerang musuh, terutama makhluk jahat seperti Ayakashi. Serangannya bersifat kuat dan berat, mencerminkan elemen kayu yang kokoh dan stabil. Dari segi desain, Kuma Origami memiliki bentuk yang geometris dan mekanikal khas origami, dengan garis-garis lipatan yang tegas dan bentuk dasar persegi yang mencerminkan lambang milik Shinken Green. Saat bergabung membentuk Shinken-O, Kuma Origami ini bertransformasi menjadi kaki kanan dari formasi utama mecha tersebut. Peran ini sangat penting karena menopang struktur mecha dan memberikan keseimbangan serta kekuatan dalam manuver darat. Di nomor yang kelima ada Panda Maru atau Momo Ninja, Shuriken Sentai Ninja. Kasumi Momochi adalah salah satu anggota utama dari tim Shuriken Sentai Ninja dan merupakan pewaris kekuatan ninja dari garis keturunan keluarga Ikasaki. Ia dikenal dengan identitas pahlawannya sebagai Momo Ninja, yaitu sang ninja berwarna merah muda. Kasumi sendiri memiliki kepribadian yang sangat cerdas, tenang, dan rasional. Ia sering menggunakan kecerdasan logika dan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah, yang menjadikannya sebagai otak dari tim. Tidak hanya unggul dalam pertarungan, ia juga memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, terbukti dari kontribusi dalam menciptakan alat dan bahkan mecha untuk mendukung timnya. Kasumi mengambil peran sebagai Momo Ninja bukan hanya karena takdir sebagai pewaris, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dari ancaman yokai dan pasukan Kibaoni. Salah satu kontribusi terbesar Kasumi dalam pertarungan adalah otomonin Panda Maru, yaitu sebuah mecha berbentuk panda raksasa yang juga berfungsi sebagai helikopter tempur. Panda Maru merupakan hasil desain dan rancangan Kasumi sendiri, yang menggabungkan unsur hewan yang lucu dan familiar dengan kemampuan teknologi udara yang mematikan. Panda Maru sendiri memiliki tubuh besar dengan desain yang menyerupai panda klasik, yaitu dominasi warna putih dan hitam, lengkap dengan telinga bulat dan mata besar yang khas. Di bagian matanya terdapat aksen merah muda terang yang tidak hanya menjadi elemen visual, tetapi juga merupakan senjata utama. Panda Maru dapat menembakkan sinar laser berwarna merah muda dari kedua matanya untuk menyerang musuh dari udara. Desain dari tubuh Panda Maru ini dibuat bulat dan aerodinamis agar dapat bermanuver di udara dengan baik. Pada bagian bawah, terdapat kaki kecil yang berfungsi untuk mendarat dan menopang tubuhnya saat tidak berada di udara. Dan otomonin Panda Maru juga berperan penting dalam formasi mecha gabungan Gekiatsu Dai-O. Dalam formasi ini, Panda Maru bertransformasi menjadi kaki kiri dari Gekiatsu Dai-O, yang memberikan kekuatan penopang stabil dan menjaga keseimbangan mecha dalam posisi berdiri, maupun saat melakukan serangan besar. Di nomor yang keenam ada Oguma Voyager atau Koguma Sky Blue.
Uchu Sentai Kyuranger. Kotaro Sakuma adalah seorang anak laki-laki pemberani yang berasal dari bumi dan menentang kekuasaan tirani yang dijalankan oleh organisasi penakluk luar angkasa, yaitu Dark Matter. Meski masih muda, Kotaro memiliki tekad yang kuat untuk melawan ketidakadilan ini. Ia kemudian terinspirasi oleh salah satu anggota Kyuranger, yaitu Stinger, yang membuatnya ingin menjadi bagian dari kelompok pemberontak antariksa tersebut. Meskipun usianya masih belia, membuatnya pantas untuk mendapatkan kekuatan. Kotaro pun kemudian menerima Koguma Kyutama, yaitu sebuah alat transformasi yang diwariskan kepadanya oleh Big Bear, yaitu panglima tertinggi pemberontak sebelum Sorompo. Dengan kekuatan tersebut, Kotaro dapat berubah menjadi Koguma Sky Blue dan menjadi anggota ke-11 dari kelompok Uchu Sentai Kyuranger. Ia juga merupakan Kyuranger termuda, namun kontribusinya tidak kalah besar dibandingkan anggota dewasa lainnya. Selain itu, ia juga memiliki mecha pribadi miliknya sendiri yang bernama Oguma Voyager, yaitu salah satu mecha berbentuk beruang raksasa dan merupakan wujud dari kekuatan konstelasi Usar Major, atau bisa disebut sebagai beruang besar, yang menjadi salah satu dari 88 konstelasi bintang penting. Saat kekuatan Kyutama Koguma dan Oguma diaktifkan, Kotaro bisa berubah menjadi Koguma Sky Blue dan memanggil Oguma Voyager untuk membantu bertarung. Dan warna dari mecha ini dominan biru muda dengan sentuhan perak dan kuning. Di bagian wajahnya tampak jelas desain moncong dan mata yang tajam, seperti beruang sungguhan, memberikan kesan kuat dan siap bertempur. Fungsi utama dari Oguma Voyager ini adalah untuk pertarungan jarak dekat dengan kekuatan fisik. Mecha ini tidak punya senjata seperti pedang atau meriam, tetapi kekuatannya terletak pada serangan tubuh dan daya tahan. Ia bisa menabrak musuh, menyerang dengan cakarnya, dan berdiri kokoh melawan serangan berat. Di nomor yang ketujuh ada Goodburn atau Goju Polar, Number 1 Sentai Gojuger. Meskipun Goju Polar atau Mecha Goodburn belum muncul secara resmi di dalam serial Number 1 Sentai Gojuger, tetapi sudah dikonfirmasi oleh Toei bahwa Sentai ini mengusung tema hewan beruang kutub. Dari salah satu gambar menunjukkan secara detail dari suit kostum Goju Polar ini, yang memperlihatkan dari segi desain, Goju Polar terlihat sangat keren dan gahar. Karena selain mengangkat tema hewan beruang, ia juga memadukannya dengan tema bela diri. Hal ini terlihat jelas dari desain kostum yang berbentuk seperti baju karate, lengkap dengan sabuk hitamnya. Dan juga banyak orang yang bilang bahwa kostum dari Goju Polar ini mirip dengan kostum Geki Chopper dari serial Juken Sentai Geki Ranger. Dan kemungkinan besar, mecha yang dikendarai oleh Goju Polar juga akan bertemakan beruang kutub dengan nama Goodburn. Hal ini diperkuat karena sebelumnya sudah ada dua karakter dalam serial ini yang menggunakan changer berbeda, dan masing-masing changer tersebut bisa berubah menjadi mecha tunggal. Dan Goju Polar sendiri dikabarkan menggunakan Knuckle sebagai alat transformasinya, yang juga dapat berubah menjadi mecha tunggal seperti yang lainnya. Dari segi desain, mecha Goju Polar ini diperkirakan akan terlihat bulky atau berukuran besar, dan kemungkinan bentuknya akan menyerupai Kidai Mugen. Hal ini berdasarkan adanya gambar yang menunjukkan bahwa bentuk mecha Goju Polar ini terlihat sangat besar, dan bahkan terlihat bisa bergabung dengan ring milik Goju Wolf. Menurut kabar yang beredar, mecha milik Goju Polar ini dirumorkan akan debut di episode 9 dari serial Number 1 Sentai Gojuger. Namun, perlu kalian perhatikan bahwa informasi ini masih bersifat spekulatif. Mungkin semua rumor ini bisa saja berubah ke depannya, dikarenakan belum ada konfirmasi resmi tentang mecha ini dari Toei. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Super Sentai yang memiliki tema atau mecha berbentuk beruang. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.